Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bu Betty sampaikan sampaikan selamat datang. kepada kalian semua di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Harapannya tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita. Hari ini kita akan mendiskusikan apa-apa saja aturan di dalam kuliah ini, serta apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, kita kenalan dulu, ya, karena kalian ternyata belum pernah bertemu dengan Bu Betty. Nama lengkap Bu Betty, Badingatus Soliha, SE, MSI, Akuntan, CA, CMA, CPA, SIBA, SERA, ASEAN CPA. Nanti satu persatu Bu Betty akan ceritakan ini gelar apa, gitu ya. Karena kalian itu calon-calon akuntan, sehingga harus tahu. Mungkin di antara kalian ada yang orang tuanya bukan akuntan, kakak-kakaknya juga bukan akuntan, keluarganya bukan akuntan, bahkan temannya itu masih calon akuntan, insya Allah, ya. Sehingga banyak yang belum tahu apa itu profesi akuntan. Sementara di mata kuliah ini kita akan banyak membahas mengenai etika profesi dan juga etika bisnis. Ya, jadi menjadi akuntan kita itu ada asosiasi profesinya, sehingga tentu saja ada yang namanya kode etik yang harus dipatuhi. Nah, sebelumnya Bu Betty akan ceritakan dulu gelar ini. Kalau yang SE ini kan nanti kalian juga gelarnya SE, kecuali nanti ada perubahan karena sekarang banyak perguruan tinggi untuk sarjana akuntansi itu gelarnya sudah SAK, ya. Kemudian kalau MSI kalian juga tahu apa namanya Master of Science ini ya. Jadi nanti kalau kalian ambil S2 nanti akan dapat gelar MSI, atau ada juga yang MSA dan seterusnya di bidang akuntansi ya, Magister Sains Akuntansi dan seterusnya. Ada juga kalau di luar negeri itu ada yang MSc, ada yang MACC dan lain-lain. Kemudian untuk akuntan. Nah, saat ini gelar akuntan itu ini adalah gelar akademik. Kalau yang CA, CMA ini gelar dari profesi, asosiasi profesi gitu ya. Jadi akuntan itu bisa diperoleh dengan kalian kuliah lagi selama 1 tahun di PPAK, Pendidikan Profesi Akuntansi. Banyak kampus yang menyelenggarakan program PPAK, ya, program pendidikan profesi akuntansi di Undip, kemudian di Semarang juga banyak sekali, ada di apa namanya Unika dan yang lainnya, UGM dan kampus-kampus besar banyak yang menyelenggarakan. Nah, sekarang CA, ya, jadi CA itu kepanjangannya Charter Accountant. Kita tahu bahwa kita juga perlu bahagia bahwa profesi akuntan itu adalah salah satu profesi yang dibuka dalam rangka MEA. MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi MEA ini diantaranya profesi yang bisa bekerja lintas negara ASEAN di antaranya adalah akuntan. Nah, sehingga apa namanya ada yang ini yang terakhir ini kan ASEAN CPA, kepanjangannya ASEAN Certified Professional Accountant. Jadi kalau yang sudah memperoleh gelar ini artinya sudah memperoleh rekognisi atau pengakuan penyetaraan kompetensi. Jadi
yang memperoleh gelar ASEAN CPA itu bukan hanya akuntan-akuntan di Indonesia, tetapi se-ASEAN. Artinya kalau dia sudah menyandang gelar ASEAN CPA, nanti bisa kerja menjadi akuntan di Singapura, di Thailand, termasuk Malaysia dan seterusnya di negara-negara ASEAN ini, gitu ya. Jadi kan keren sekali. Sehingga orientasi kalian itu harus lebih meningkat, harus dinaikkan lagi bahwa cita-cita kalian itu tidak hanya menjadi akuntan di Indonesia, tetapi juga akuntan di ASEAN. Jadi bisa kemana-mana, gitu ya. Ada syarat dan ketentuannya untuk bisa memperoleh gelar ASEAN CPA ini, gitu. Kemudian CMA, Certified Management Accountant. Nah, kalau yang gelar yang keluaran Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia itu CPMA, Certified Professional Management Accountant. Kalau yang ini dikeluarkan Institut Manajemen Accountant dari Australia, gitu ya. Dia punya chapter di beberapa negara, termasuk di Indonesia, sehingga bisa memperoleh gelar CMA tanpa harus pergi ke Australia. Tuh. Kemudian CPA. Nah, kalau CPA ini adalah Certified Public Accountant, akuntan publik atau auditor. Ini yang kerjanya di KAP, gitu ya. Kalau yang Sibasera ini jarang saya pakai ya. Ini sertifikasi yang dikeluarkan sama dengan IJMA Australia juga, tetapi ini hanya berlaku 3 tahun gitu ya. Setelah itu harus memperpanjang lagi. Baik, yang perlu kalian catat adalah nomor HP. Di antara kalian belum ada komting yang menghubungi Bu Betty. Silahkan kalau kelas-kelas lain kan membuat grup. Kalau kalian tidak membuat grup juga tidak apa-apa, soalnya Bu Betty sudah punya 1001 grup WA. Ya. Jadi sudah terlalu banyak. Kalau kalian mau misalnya tidak membuat grup WA, tidak masalah. Yang penting salah satu komting menghubungi Bu Betty untuk memudahkan komunikasi. Ya, nanti pesan dari Bu Betty silahkan diteruskan di grup WA masing-masing. Dan juga please write the email. Email ini silahkan ditulis karena nanti beberapa tugas selain harus diupload di Elena, kadang-kadang kalau ada kendala juga melalui email gitu ya. And please don't forget to follow Bu Betty ya. Kalau saat ini memang agak jarang upload berita di Instagram maupun di Facebook, tapi nanti biasanya Bu Betty akan sharing-sharing informasi gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Halo? Belum, Bu. Oke, komtingnya sudah ada ya, kok belum ada yang menghubungi Bu Betty? Mas Abdi. Mas Torik. Bu, Mas Torik. Sudah, Bu. nanti silahkan diselesaikan secara adat. Ini kalian semester 4 masuk 5 ya? Ya. Semester 5. Oke, berarti sudah tua ya, semester 5. Nah, kemudian Bu Betty tentu saja dosen di jurusan akuntansi, ya. Dan juga ini perlu kalian tahu bahwa profesi kalian ini menjadi akuntan itu bisa buka praktek sendiri. Nah, jadi yang bisa buka praktek itu bukan hanya dokter, bukan hanya notaris, akuntan juga bisa buka praktek. Salah satunya kalian kalau
kalian yang bisa dibuka oleh lulusan akuntan, kalau dia sudah menjadi akuntan itu bisa buka yang namanya kantor jasa akuntan. Ya. Kantor jasa akuntan. Namanya singkatannya adalah KJA. Nah, kemudian selain itu, ini apa namanya, KJA itu di bawah IAI. Jadi nanti Bu Betty akan cerita bahwa akuntan di Indonesia itu ada 3, ya. Akuntan di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama adalah akuntan profesional yang memperoleh gelar CA. Kemudian yang kedua ada akuntan publik yang gelarnya CPA, Certified Public Accountant. Yang ketiga adalah akuntan manajemen, ya. Atau kalau yang gelar dari apa namanya asosiasi yang di Indonesia itu CPMA, CPMA, Certified Professional Management Accountant. Nah, ketiga akuntan ini sama-sama bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh RNA. RNA itu kepanjangannya Register Negara Akuntan. Jadi akuntan yang terregister oleh negara. Jadi yang memberikan adalah Kementerian Keuangan. Karena profesi akuntan ini ada yang apa namanya organisasi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membina termasuk memberikan izin, gitu ya. Namanya PPPK, ya. Singkatannya P2PK. Meskipun apa namanya P-nya ada 3, P3K, tapi kalau P3K nanti dikira apa namanya pertolongan pertama pada kecelakaan, sehingga jadi P2PK. Itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, ya. Jadi nanti kalian kalau sudah lulus kemudian memperoleh gelar CA ataupun CPA ataupun CPMA itu bisa mendaftarkan untuk memperoleh register negara. Jadi akuntan yang tercatat diakui oleh negara, gitu ya. Kalau lulusan akuntansi apakah sudah bisa? Belum bisa. Kalian baru calon akuntan, ya. Itu. Nah, jadi apa namanya? Kalau mau buka praktek itu juga bisa. Tadi kalau kalian punya gelar CA itu bisa buka praktek, kantornya namanya Kantor Jasa Akuntan atau KJA. Kalau kalian memperoleh gelar CPA, Certified Public Accountant, kalian bisa mendirikan KAP, Kantor Akuntan Publik. Biasanya yang punya KJA ini juga biasanya punya KAP. Usianya lebih tua KAP. Jadi dulu itu lebih dulu KAP, kalau KJA baru-baru saja, ya. Apa namanya? Kalau mau mendirikan kantor akuntan publik itu juga ada syarat ketentuannya. Kalau asosiasinya, asosiasi profesinya, kalau KAP ini auditor-auditor apa namanya eksternal atau akuntan publik itu di IAPI. IAPI. Kepanjangannya Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang CA, Charter Accountant, yang punya KJA ini, asosiasinya namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Itu ya. Nah, sementara kalau IAMI itu belum dia jadi konsultan aja biasanya yang
yang punya gelar CPME tadi. Tuh. Nah, kalau Bu Betty bergabung di mana? Ya di dua-duanya, baik itu di IAI maupun IAPI. Karena Bu Betty kan buka praktek, punya kantor jasa akuntan, termasuk juga bergabung di KAP, ya. Ini masih gabung dengan orang lain, kantor akuntan publiknya, gitu. Kemudian kesibukan lainnya ini ya yang di UNES, diantaranya di penjaminan mutu. Jadi yang memastikan bahwa kalian itu kuliah sesuai dengan SOP, kalian memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar dan memastikan bahwa kalian itu nanti lulus sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum, kira-kira seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga ikut ngajar di beberapa kampus, di PPAK Undip, di beberapa STIE gitu. Nah, sekarang ini minta off dulu. Lalu selain itu reviewer maupun editor di berbagai jurnal baik internasional maupun nasional. Bu Betty juga aktif di kepengurusan IAI Jawa Tengah, Forum Dosen Audit, kemudian jadi kalau yang dosen-dosen akuntansi itu bergabung di satu organisasi namanya IAI Kompartemen Akuntan Pendidik gitu ya. Jadi IAI itu kan ada banyak kompartemen, ada akuntan pendidik itu yang isinya dosen-dosen akuntansi, ada akuntan syariah, ada akuntan sektor publik, macam-macam gitu ya. Kalau akuntan sektor publik itu berarti yang kerja di instansi pemerintahan, akuntan-akuntan di instansi pemerintahan. Tuh. Akuntan syariah ya akuntan-akuntan syariah gitu ya. Kemudian ada kompartemen KJA, tadi yang kantor jasa akuntan tadi. Gitu. Lalu ini enggak usah. Nah, jadi kalian itu ya minimal harus punya sesuatu yang nanti bisa dituliskan di CV kalian. Kalau enggak, nanti kalian bingung. Ini kalian sudah semester 5 ya. Jadi nanti sebentar lagi kalau kalian melamar pekerjaan dan seterusnya, itu kan kalian akan membuat CV. Nah, kalau di CV nggak ada yang ditulis, itu kan kosong CV-nya kalian. Nanti isinya hobi, ya. Nah, oleh karena itu minimal kalian ikut organisasi tertentu supaya kalian bisa menuliskan di CV. Ikut lomba-lomba, sekarang kan banyak sekali lomba-lomba gitu ya. Nah, supaya CV kalian itu menarik ya. Jangan sampai nanti CV kalian organisasi pengurus OSIS waktu SMA itu udah terlalu lama, namanya sudah expired ya. Nah, jadi sekarang ini yang belum ikut organisasi, maka segera ikut organisasi gitu ya. Ini tidak perlu. Nah, ini yang perlu. Iya. Jadi sertifikasi keahlian ini sangat penting bagi kalian para calon akuntan. Tadi yang pertama kan sudah ya Charter Accountant CA gitu ya, CA. Minimal kalian biar tahu dulu supaya termotivasi. Nah, ini yang mengeluarkan adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau kalian untuk memperoleh gelar ini harus ujian, ya. Ada kalau sekarang 6 kelihatannya. Kalau dulu sebelumnya ada 7 mata ujian. Oh, ada 7, betul. Ada 7 mata ujian di Charter Accountant. Nanti yang pengen tahu apakah kalau lulusan akuntansi itu bisa langsung ikut ujian CA,
bisa sekali. Tapi beberapa ada yang belum berani sehingga mereka ambil program pendidikan profesi akuntansi dulu setahun. Karena kalau di PPAK itu yang dipelajari selain praktis atau praktek di lapangan, maksudnya bukan teori. Kalau kalian kan kuliah S1 itu lebih banyak berbicara tentang teori, tapi kalau di PPAK itu nanti lebih banyak akan dibahas terkait dengan praktek di lapangan. Karena yang mengajar itu sebagian adalah praktisi, bukan hanya dosen. Termasuk kurikulumnya itu disesuaikan untuk menghadapi ujian CA ini. Jadi banyak dari teman-teman itu yang mau ambil CA itu mereka ambil PPAK dulu setahun gitu ya. Jadi ini yang mengeluarkan adalah IAI, ada 7 mata ujian. Apakah susah ujiannya? Susah, tapi harus dicoba ya. Mahal atau tidak? Mahal. Satu mata satu mata uji itu biayanya 1 juta. Kalau kalian lulusan dari PPAK menjadi 500.000 gitu. Tingkat kelulusannya bagaimana? Ya kira-kira 20-50%. Apakah ada yang tidak lulus? Banyak ya. Tapi kalau kalian pakai strategi, kemudian belajar sungguh-sungguh, pasti lulus gitu ya. Jadi kalau yang dulu CA ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua yang punya gelar akuntan, yang sudah berpengalaman kerja minimal 3 tahun itu otomatis dikasihkan CA ini. Kalau sejak Bu Betty tahun 2014 akhir itu semuanya harus ujian ya. Nah, nanti kalau sudah punya CA itu bisa mendaftar RNA. Nah, ini tadi kalau di gelar yang di Indonesia itu namanya CPMA karena ini dari Australia namanya CMA. Kemudian ini CPA, Certified Public Accountant, ini yang mengeluarkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau ini khusus auditor eksternal atau akuntan publik. Apakah ini juga ujian? Iya, ujiannya banyak level kalau ini ya. Ini banyak level, mulai dari level 1, 2, sampai ujian di Jakarta, ujian komprehensif, supaya bisa memperoleh CPA yang bisa tanda tangan di laporan audit. Kalau punya Bu Betty, itu belum bisa tanda tangan laporan audit, jadi baru boleh bisa menjadi supervisor di tim audit, kemudian jadi tim audit itu. Ada tahap-tahapannya supaya bisa sign atau tanda tangan di laporan auditor independen. Nah, kalau yang ASEAN CPA ini yang memberikan AFA. Jadi asosiasi dari atau akuntan-akuntan di ASEAN gitu ya. Ini ada organisasinya namanya AFA. Pengurusnya ya dari seluruh negara ASEAN gitu. Kalau kalian sudah punya CA, sudah punya CPA, sudah punya CPMA, itu bisa ngurus ASEAN CPA dengan syarat tertentu. Gitu. Oke, itu selesai perkenalan kita pada sore hari ini. Ada yang kepengen jadi akuntan? Nanti kalau kalian lulus, itu kan baru sarjana akuntansi atau sarjana ekonomi ya. Ada enggak yang pengen jadi akuntan? Ada enggak yang pengen buka praktek sendiri? Nah, kan harus mulai dipikirkan dari sekarang. Kalau dokter kan lain, sejak sebelum masuk itu dia
apa namanya, oh aku nanti mau buka praktek sendiri, oh aku nanti mau buka kantor sendiri kan gitu. Nah kalian kan kalau nggak dikasih tahu, belum tahu, oh ternyata akuntan itu bisa buka praktek ya, kan gitu, beda gitu ya. Nah sehingga mulai sekarang kalau kalian benar-benar mau jadi akuntan, ya harus digali informasinya, kemudian apa Dan namanya, profesi bisnis. harus dipersiapkan itu. Ayo silahkan yang bertanya. Untuk membuka praktek yang KJA tadi, itu kalau lulus S1 itu bisakah asalkan dia sudah mempunyai gelar CA atau bagaimana, Bu? Ya, lulusan S1 sangat bisa. Jadi, yang pertama dilakukan, kalian harus lulus ujian CA, ya. Kalau sudah punya CA, itu, ini kalau udah lulus ujian, harus punya pengalaman kerja minimal 3 tahun, ya, di bidang akuntansi, ya. Kalau sudah, baru nanti ada pengakuan bahwa kalian itu akuntan, charter accountant. Charter accountant itu artinya akuntan yang profesional gitu. Jadi kalau sudah lulus S1, kalian ambil ujian CA, lulus, kemudian punya pengalaman kerja 3 tahun, itu bisa memperoleh gelar CA. Kalau sudah mengurus yang namanya izin akuntan berpraktik, ya, izin akuntan berpraktik itu dengan syarat tadi sudah punya CA, terus nanti ngurus RNA dan seterusnya, itu nanti kalian bisa memperoleh izin akuntan berpraktik. Kalau sudah, lalu izin ke Kementerian Keuangan, yaitu ke P2PK tadi, untuk membuka praktek mendirikan KJA. Syarat ketentuannya itu ya seperti kalian kalau mau bikin perusahaan dan seterusnya. Tapi karena ini sifatnya perorangan, ya lebih mudah. Apa namanya, bentuk-bentuk KJA macam-macam, bisa PT, bisa CV, bisa persekutuan. Kalau yang punya Bu Betty itu persekutuan. Jadi Bu Betty sama temen itu gabung jadi satu gitu ya. Gitu. Jadi sangat sangat bisa supaya orientasi kalian itu tidak hanya kerja-kerja jadi PNS gitu ya, tetapi how to create job gitu ya. Jadi bukan bukan lagi pencari kerja tapi pencipta lapangan pekerjaan gitu. Karena itu sangat terbuka dan kesempatannya sangat luas ya. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Halo? Nah, sekarang kan kalian kira-kira sudah punya gambaran terkait dengan profesi akuntan, ya. Selain kalian kan dulu waktu pertama itu akuntan bisa menjadi apa saja kan macam-macam. Ada bisa jadi akuntan di perusahaan, ada akuntan publik atau auditor, kemudian apa namanya, akuntan di pemerintahan, di perusahaan, kemudian jadi auditor internal, macam-macam kan gitu ya. Nah, itu semua masing-masing ada apa namanya etikanya.